Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zahra Lestari. Saya dari Prodi PGSD Unit 2 semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah yang berjudul Memahami Perkembangan Anak Usia Dini. Pertama, karakteristik perkembangan anak. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik motorik. Pada setiap anak tidak dapat selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan juga ada yang lambat. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan seperti bercingkrak, melompat, berlari. Sedangkan halus, yakni kemampuan anak yang masih terkait dengan kemampuan bayi untuk meningkatkan dan memegang benda-benda. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif, mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam memperoleh atau penataan pengetahuan, dan kognitif merupakan kejiwaan yang terdapat di otak dan dihubungkan dengan kehendak atau perasaan. Yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak menjadi besar secara fisik, tetapi ukuran struktur organ dalam tubuh lebih besar untuk belajar. Interaksi anak dengan lingkungan, misalnya dengan teman-teman seumuran maupun guru, akan membuat anak belajar untuk mengembangkan aspek emosi sosial mereka. Teori pertumbuhan dan perkembangan anak menurut Kartini membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak itu menjadi 5. Yang pertama, 0 sampai 2 tahun adalah masa bayi. 1 sampai 5 tahun adalah masa kanak-kanak. 6 sampai 12 tahun adalah masa anak sekolah dasar, dan 12 sampai 14 tahun masa remaja, 14 sampai 17 tahun masa pubertas awal. Aristoteles membagi masa perkembangan anak menjadi 3. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun adalah tahap masa anak kecil. 7 sampai 14 tahun adalah masa anak-anak, masa remaja atau masa sekolah dasar. 14 sampai 21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Dan yang kedua, ada tahap perkembangan anak. Menurut Hurlok, dalam bukunya perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pralahir yang dimulai dari saat perbuahan sampai lahir. Yang kedua, periode neonates adalah masa bagi bayi yang baru lahir. Yang ketiga, masa bayi adalah masa berumur 2 minggu atau 2 tahun belajar mengendalikan ototnya sendiri. Yang keempat itu masa kanak-kanak terdiri 2 bagian, yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Yang kelima ada masa puber, adalah masa anak berusia 11 sampai 16 tahun. Selanjutnya, perkembangan program bermain anak adalah tema yang merupakan sesuatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa bidang pengembangan untuk memberikan pengeluaran dan berbeda untuk anak. Misalnya, menyediakan kesempatan pada anak untuk terlihat langsung melibatkan seluruh indera, mendapatkan pengetahuan baru, berkesempatan mengenalkan permainan untuk memperjelaskan pada pemahamannya. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional anak usia dini. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman. Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, dan juga masyarakat. Menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosial adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Kesimpulannya adalah emosi
merupakan kata yang digunakan mengekspresi serta perubahan psikologi emosinya. Misalnya ditunjukkan melalui marah, takut, sedih, senang gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada perkembangan moral terbagi menjadi 4. Yang pertama, akibat anak usia dini. Anak adalah manusia yang sering disebut dengan orang dewasa ini, di mana anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik kognitif, fisik motorik maupun moral. Anak usia dini adalah kelompok individu pada rentang usia antara 0 sampai 8 tahun. Dapat disimpulkan anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun hingga masuk ke awal sekolah dasar. Yang kedua itu ada perkembangan moral anak. Setiap anak memiliki moral yang berbeda-beda. Perkembangan moral sangat baik dan perkembangan moral yang kurang baik. Semua itu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan anak usia dini seperti aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik terdiri atas motorik kasar dan motorik halus. Dapat ditarik kesimpulan, perkembangan moral anak usia dini merupakan perubahan perilaku anak dari yang kurang baik terjadi sepanjang hidup anak. Yang ketiga itu ada tahap-tahap moral anak. Tahap moral anak, perkembangan anak tidak memperhitungkan unsur motivasi. Dengan perkembangannya mendapatkan perubahan. Apabila terjadi pelanggaran, maka anak dapat mendapat prosesnya dengan lantang, dapat memutuskan dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan kode moral pribadinya. Yang keempat itu ada karakter perkembangan moral pada anak usia dini. Sering mengganggu teman-temannya, minta tolong, mengucapkan salam, bersikap ramah, jujur, penyayang, murah hati, pemaham, mengalah, mudah bergaul pada teman-teman, dan seperti di waktu dia di taman kanak-kanak. Demikianlah isi makalah dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.